Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra wa thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat Masjid Fathullah Kuningan City, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau ini senantiasa terus kita laksanakan, penuh dengan konsekuen, tanggung jawab dan istiqomah, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk daripada manusia-manusia yang hidupnya beruntung, hidupnya akan mendapatkan kesuksesan baik pada saat hidup di dunia maupun hidupnya nanti di akhirat. Dan memang inilah tujuan hidup kita, berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar hidup kita itu bahagia di dunia saat ini, dan mudah-mudahan juga ingin hidup kita bahagia pada saat nanti, pada saat kita tinggalkan dunia yang fana ini. Karena sadar ataupun tidak sadar, suatu saat kita akan tinggalkan dunia yang penuh dengan kemegahan ini, dunia yang penuh dengan tipu daya ini, dan kita akan masuk ke satu alam, dan bahkan itu merupakan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Nah, untuk itulah mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jadi takwa itu ternyata bukan hanya di masjid. Takwa harus kita laksanakan di mana saja kita berada. Bahkan kata Rasulullah,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Manakala kita sudah terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan kesalahan, yang namanya manusia al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia terkadang ada aja salahnya, dosanya. Namun kata Rasulullah, manakala kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, jangan kita pesimis, tetap kita optimis. Ada solusinya. Kita harus beristighfar, melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah dosa dan kesalahan kita akan dihapuskan dan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah kalian, berinteraksilah kalian kepada orang lain dengan dasar al-akhlakul karimah, akhlak yang sudah dicontohkan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah Jumat kali ini akan memberikan dengan judul ciri orang yang cerdas menurut kacamata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita ingin tentunya kita Allah yang cerdas. Jangan kita dikatakan sebagai hamba Allah yang bodoh. Nah, bagaimana ciri supaya kita sebagai hamba Allah yang cerdas? Di dalam salah satu hadis saya ambil, yaitu kitab Nuruz Zolam, buah karya daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah guru besar. Saat itu beliau adalah pengajar di Masjidil Haram. Walaupun beliau orang Indonesia asli Al-Jawi, orang Jawa, tapi ilmunya begitu mumpuni, sehingga beliau adalah guru besar di dunia. Bahkan maqamnya pun di Ma'la, di kota Mekah. Banyak karangan-karangan beliau yang dibaca sampai saat ini oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Apa kata beliau? Rasulullah menyatakan orang yang cerdas itu diantaranya minimal dia bisa memiliki 4 bagian. Yang pertama kata beliau, ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Ciri orang yang cerdas yaitu dia bisa membuatkan satu waktu sehingga dia bisa bermunajat kepada Allah. Dia bisa membuatkan waktu sehingga di waktu itu dia bisa berkomunikasi dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan waktu sehari semalam kepada kita 24. Nah, dari 24 jam itu kalau orang yang cerdas berarti dia bisa membagi waktunya. Kapan waktu-waktu, kapan saat-saat dia bisa bermunajat kepada Allah. Dia bisa sempatkan waktunya untuk berkomunikasi dengan Allah, bisa curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam itu tahu waktu. Sehari semalam minimal dia bisa buatkan waktu 5 kali untuk bermunajat kepada Allah. Ketika terdengar suara azan zuhur, ketika terdengar suara azan Jumat, apapun yang sedang dilakukan,
Sebagai orang yang cerdas, ditinggalkan kesibukan tersebut, maka dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bermunajat kepada Allah, dia ingin berinteraksi dengan Allah, dia ingin bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Saudara termasuk daripada hamba Allah yang cerdas. Walaupun dengan berbagai macam kesibukan Bapak di kesempatan saat ini, namun ketika terdengar suara azan, ini adalah waktu saat kita mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Minimal 5 kali sehari kita harus melapor diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang seperti ini insya Allah orang cerdas. Sebab dia tahu apa sih maksud dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Allah gambarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mematuhi aturan-aturan Allah. Nah, kalau kita ingin hidup, nah, jangan lupa, ayo kita buatkan waktu untuk berkomunikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak Bapak Saudara orang-orang yang tidak mengenal waktu, sehingga kadang-kadang 24 jam itu hanya digunakan untuk kepentingan dunia. Dia lupa bahwa di dalam waktu tersebut ada juga waktu di mana dia harus membuat waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika mereka meninggal dunia, baru mereka menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Begitu digambarkan di dalam Al-Quran. Ajal datang, ketika malaikat Israel datang, baru dia menyadari, ya Allah, berikanlah waktu buat saya 1 harikah, 2 harikah untuk saya hidup di dunia, maka saya akan beramal solih. Maka saya akan berkarya dengan karya yang bermanfaat. Tapi apa kata malaikat? Sudah terlambat. Allah sudah menentukan umur kita. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sudah ditentukan masanya hidup di dunia. Apabila sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ciri yang kedua, orang yang cerdas itu apa? Sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Dia bisa buatkan waktu untuk muhasabah, untuk introspeksi terhadap dirinya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya kita diperintahkan sebelum nanti kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dari 24 jam yang Allah buatkan waktu, buatkan untuk kita muhasabah, kita introspeksi. Sejauh mana kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sejauh mana amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaiknya di dalam 24 jam ini harus kita buatkan secara khusus untuk muhasabah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amil maut. Kata Nabi, orang yang cerdas, al-kayyis namanya. Ya, di dalam bahasa Arab itu kata Nabi al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa mereka orang yang cerdas?
mandana nafsah. Orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Dia sudah tahu bagaimana neraca amal-amal kehidupannya. Amal kebaikannya ataukah amal-amal yang tidak baiknya. Dia sudah tahu karena setiap hari dia muhasabah. Nah, itulah orang yang cerdas. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia bisa melakukan amal karya yang memang bisa bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi insya Allah dia persiapkan bekal nanti di akhirat. Nah, itu yang paling penting. Jadi setiap kali kita melakukan amal, setiap kali kita melakukan karya, apakah amal karya ini bisa bermanfaat buat nanti setelah kita meninggal dunia? Jangan hanya kita pikirkan untuk dunia saja. Suatu saat kita akan tahu bahwa kita akan tinggalkan kemegahan dunia ini. Kita akan masuk ke satu lubang yang namanya kubur. Kubur itu adalah rumah masa depan kita. Sehingga kata Rasulullah, al-qabru raudhatun min riyadil jinan wa hufratun min hufarin niran. Kubur itu terkadang menjadi taman daripada taman sorga. Kubur itu juga bisa seperti lubang daripada lubang api neraka. Nah, tergantung bagaimana kita, yang ngisinya kita. Nah, sehingga orang yang cerdas maka dia akan selalu mengisi amal-amal bukan hanya untuk di dunia, tetapi mudah-mudahan untuk di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, orang yang cerdas itu adalah saatun yatafakkaru fiha sun Allah. Dia bisa membuatkan waktu, yaitu di mana-mana waktu tersebut dia bisa untuk bertafakur, merenung terhadap ciptaan Allah. Bagaimana ciptaan Allah yang begitu indahnya, begitu megahnya. Tafakur nanti akan menambahkan daya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ciri yang terakhir, orang wasaatun yahlul hajatihi. Dia bisa membuatkan waktu di mana dikosongkan waktu itu untuk bersama-sama dengan keluarga. Minum dan kehidupan bersama keluarga. Nah, inilah jadi mereka itu pandai membagi waktunya. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, waktu yang 24 jam ini mesti benar-benar dia bisa buatkan dengan sebaik-baiknya. Ada waktu berkumpul bersama keluarga. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena kata Nabi, baiti jannati, rumahku bagaikan sorga buat aku. Jadi jangan sampai seminggu kita enggak pernah membuatkan waktu hidup bersama dengan anak keluarga. Ini Nabi mengajarkan, ayo buatkan waktu sehingga kita bisa hidup rukun bersama dengan mereka. Ada seseorang yang hanya sibuk dengan dunia. Pagi sudah berangkat, malam baru pulang. Sama anak kadang-kadang seminggu enggak pernah kumpul, enggak pernah bertemu. Nah, ini orang yang cerdas enggak begitu, Bapak Saudara. Jadi dia bisa membuatkan waktu, kapan waktunya dia bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Nah, yang terakhir tentunya kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa hidup dan kehidupan ini hanya sementara. Sehingga waktu yang telah Allah berikan harus benar-benar kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena umur kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kehidupan kita yang Allah berikan itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta, pangkat, jabatan yang kita miliki
itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya modal takwa, keselamatan buat kita pada saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tersebut tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat dan jabatan, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan iman, Islam dan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diberikan kecerdasan, sehingga akhirnya hidup kita bahagia bukan hanya di dunia, namun insya Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa qululil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Waradallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadzala muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Udah ini fungsi.